Sampailah kita pada acara yang kita nanti-nantikan bersama, acara inti pada malam hari ini yang akan diisi dengan tausiah ceramah agama, di mana untuk ceramah agama yang pertama akan disampaikan oleh beliau yang mulia Kiai Haji Totoh Naufal Istikhari SPDI, yang kalau di Bandung dikenal dengan Ustadz Boboko, begitu Kiai ya kalau tidak salah. Baik, dengan segala hormat, takziman, wahtiraman kepada beliau, kami menghaturkan Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan bubur ayam di Tegalega kurang kompak. Latihan dulu. Jamaahnya cakep, santrinya ibu-ibu, bapak-bapak, nenek kakek yang belum mandi. Makan bubur ayam di Tegalega, yang jawab salam semoga masuk surga. Makan bubur ayam di Cipondoh, yang jawab salam semoga dapat jodoh. Itu nenek-nenek sama kakek-kakek amin lagi. Siap ngaji semuanya? Siap? Maaf, saya mau bertanya dulu khusus warga yang ada di kampung. Saya mau bertanya, kira-kira orang sini, jamaah sini kalau ngundang mubalik dari luar, biasanya suka mubalik yang lembut atau yang keras? Saya mau nanya kepada kaum perempuan, suka yang lembut, suka yang keras? Suka yang panjang, suka yang pendek? Kenapa saya bertanya demikian? Karena ngaji itu adalah ibadah yang paling utama, yang akan menjadikan sah dan tidaknya seseorang melaksanakan ibadah. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ikuti wa kullu man. Hafal tidak? Maaf, ini adalah hadis, cuman saya pakai nada supaya gampang dicerna. Sekali lagi, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu wa kullu. Hafal tidak? Coba kalau yang ini hafal tidak? Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Astagfirullahaladzim. Wa kullu man, dan adapun setiap orang bigoiri ilmin, tanpa memakai ilmu, artinya orang melakukan amalan ibadah tanpa ilmunya. Salat tapi tidak tahu mana rukunnya. Salatnya salat tapi tidak tahu mana fardunya, mana sunnahnya, mana yang membatalkannya. Haji bolak-balik tapi tidak tahu syarat dan rukunnya. Ibadah-ibadah lain suka tapi tidak tahu daripada ilmunya. Mardudatun la tuqbalu, maka ibadahnya akan ditol. Ketika ngaji menjadi amal ibadah yang paling utama karena menjadi syarat diterimanya ibadah yang lain, otomatis setan tidak akan tinggal di. Makanya dalam pengajian suasananya itu satu, pasti ngantuk, capek, lemes. Betul tidak? Oleh karena itu orang yang datang ke pengajian adalah golongan orang-orang istiqomah. Jadi yang datang ke pengajian itu adalah orang-orang pilihan, termasuk golongan orang-orang istimewa.
Kata siapa? Rasul mengatakan dalam sebagian hadisnya, manin taqala liyata'allamal ilma gufira lahu qabla ayah tua. Barang manin apa tidak? Man barang siapa intakola yang melangkahkan kakinya liyata'allamal ilma, tujuannya mengaji. Kebetulan sekarang acaranya tabligh akbar, mendatangkan ustadz dari Bandung, provinsi Jawa Barat, yang datangnya tadi siang dalam keadaan astagfirullahaladzim, lapar lagi. Rasul mengatakan barang siapa yang datang ke tempat ngaji tujuannya murni karena ngaji, gufiro, pasti Allah memberikan jaminan Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang hadir di tempat ngaji ini. Insya. Ketika satu amalan ibadah banyak pahalanya, maka setan tidak akan diam. Oleh karena itu saya jamin orang-orang yang hadir di sini adalah orang-orang istimewa. Ketika ngaji banyak setan yang mengganggu, otomatis syarat ngajinya satu, mubaliknya harus nyambung, mubaliknya harus nyaman. Kenapa? Supaya ilmu yang akan diterima menjadi ilmu yang benar-benar bermanfaat dan menjadikan wasilah amal ibadah kita diterima. Amin ya rabbal. Oleh karena itu Pak Kiai, saya mohon izin, ketika ngaji harus nyaman atau nyambung, berarti bahasa harus dapat dimengerti. Kira-kira saya ngaji karena saya dari Jawa Barat, saya masih bingung, saya ingin tahu apa keinginan daripada jamaah. Kalau saya ngaji di sini pakai Indonesia, Inggris atau Korea? Pakai Korea. Kalau saya ngaji di sini pakai bahasa Inggris, siap? Coba dijawab dulu. Selamat malam bahasa Inggrisnya apa? Oh, good night. Selamat pagi, good morning. Kopi, gudah. Dari kapan kopi bahasa Inggrisnya jadi gudai kira? Ya Allah ya Rabbi, yang pertama kenapa saya bertanya supaya ngajinya nyaman. Bagaimana kalau saya ngaji menggunakan bahasa Indonesia? Setuju. Kalau dicampur bahasa Inggris? Setuju. Kalau pakai bahasa Madura? Setuju. Kenapa saya bertanya demikian? Supaya ilmu yang diterima menjadi ilmu yang benar-benar nyaman dan nyambung sehingga kita bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril hidayah wa ja'alana insyaallah min ahli sunnati wal jamaah. Amin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya doakan khusus jamaah yang membacakan kalimat Allah, mudah-mudahan ahli Quran, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan Al-Quran. Rasul mengatakan al-qari'u wal mustami'u fil ajri sawaun. Quran itu baik yang membaca atau yang mendengarkan, pahalanya sama-sama saja. Apa? Jamaah perempuan, laki-laki, nenek-nenek. Padahal yang membaca itu penuh dengan kesulitan, betul tidak? Kenapa? Karena kalau yang membaca apalagi di panggung pakai sound system, otomatis satu napasnya harus panjang, suaranya harus tinggi. Beda dengan yang mendengarkan, enak, betul. Bisa santai, bisa sambil nyender, bisa sambil galau. Oleh karena itu biasakan, siapapun yang membacakan ayat suci Al-Quran, termasuk dua anak yang luar biasa tadi, kita bersama-sama membiasakan dengan mengucapkan kalimat Allah bersama-sama. Siap? Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau saya belum mengepalkan tangan, jamaah jangan berhenti dulu. Coba jamaah perempuan, 1, 2, 3. Sekali lagi. Tuh, jadi persis kayak di TK. Kalau ini taman kanak-kanak, kalau ini taman kadaluarsa. Coba jamaah laki-laki siap. 1, 2, 3. Ya, cukup. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Sudah Upin Ipin. Illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati para ulama, para kiai, para habaib, para ustad, bil khusus yang terhormat Habib Maulana Al-Qadri, Habib Abdullah, Kiai Khalili, Kiai Usman Fadli, Kiai Munali, Kiai Romli Maksudi, Ustad Adi Marsudi, Ustad Samsudin, Ustad Wahid alladzi lam yudhkar ismuhum, dan para ulama yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Doakan oleh kita semua, mudah-mudahan ulama panjang umur. Mudah-mudahan para ulama, para kiai, para ustadz sehat walafiat, semakin berkah hidupnya, berkah ilmunya, soleh-solehah jamaahnya. Saya mau bertanya kepada jamaah semua, cinta ulama, cinta habaib, cinta kepada kiai, suka ngasih tidak? Karena kalau cinta ulama, cinta ustadz, maka ulama dan ustadz itu harus dikasih dukungan, duit. Kenapa saya mengatakan kita harus mengasih dukungan, support kepada beliau-beliau? Karena mereka itu adalah pewaris para nabi tidak ada, sahabat tidak ada, tabiin tidak ada, tabiin tidak ada, para ulama ada. Jamaah laki-laki, nabi tidak, sahabat, tabiin, tabiin, para ulama. Maaf, maksudnya tidak ada itu secara fisik sudah meninggal, hakikatnya masih hidup, betul. Sekarang jamaah perempuan, nabi, sahabat, tabiin, tabiin, suami ibu, innalillah. Secara fisik nabi sudah tidak ada di hadapan kita karena sudah wafat, betul tidak? Para sahabat, para tabiin, tabiin, sami, yang ada tinggal pewarisnya siapa? Para alimul ulam. Oleh karena itu Rasul mengatakan dalam sebagian keterangannya, laulal ulama la saron nasu kulluhum kal bahaim. Apabila di satu tempat sudah tidak ada ulama, yakin perilaku orang di tempat tersebut akan sama dengan hewan. Naudzubillahi min.
Kenapa? Karena kalau sudah tidak ada ustadz, tidak ada ulama, tidak ada kiai, otomatis tempat tersebut tidak akan ada atur, otomatis serba bebas, perjudian bebas, pelacuran, narkoba, pokoknya mah karena tidak ada ustadz, karena tidak ada ulama, tidak ada kiai, otomatis tidak akan ada orang yang meluruskan kita semua. Oleh karena itu kita cintai, kita doakan, kita dukung para ulama yang berada di hadapan kita, khususnya umumnya para ulama dimanapun, mudah-mudahan panjang usianya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya hormati jamaah semua, subhanallah, pribadi sangat terharu. Kenapa? Kalimantan Barat itu sangat luar. Kalimantan Barat itu sangat luar. Kalau mubalik di Bandung mengatakan dengan kalimat ajib, apa? Jamaahnya ajib, santrinya nenek kakek, pokoknya mah. Kenapa saya katakan ajib? Jam segini adalah waktunya kita bersantai, betul tidak? Jam segini waktunya kita nonton TV, nonton sinet. Tapi jamaah hadir di pengajian, betul. Oleh karena itu saya yakin yang hadir pada kesempatan kali ini adalah orang-orang yang sangat istimewa dan akan digolongkan sebagai orang-orang ahli ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal. Punten Kiai, saya izin, tadi saya sangat tertarik dengan dua anak, siapa namanya, Upin dan Ipin, yang membacakan ayat suci Al-Quran. Coba naik ke panggung. Itu suaranya bagus menurut saya, bagus sekali, tinggal berlatih nafasnya. Mana makhluk hidupnya, coba naik ke atas. Oh ada, sini, di depan. Namanya? Sama namanya. Oh, oke. Coba. Ya. Ayo satu lagi. Biasakan kalau dipanggil sama orang tua itu harus bersalaman. Coba. Bu, siap mendengarkan? Saya akan kolaborasi dengan dua makhluk istimewa ini. Siap. Biasakan bersalaman dulu. Nah, coba ke sini. Oke, iya, mending lemas. Kenapa saya mengatakan harus bersalaman? Karena bersalaman itu bukan akhlak, bukan budaya, tapi akhlak. Zaman sekarang orang pintar itu banyak, tapi orang berakhlak itu Siapakah orang yang berakhlak? Salah satunya dua anak ini. Ketika saya panggil dua-duanya tidak berani seperti ini, tapi seperti ini. Yang kedua, bersalaman itu adalah etika yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena anak-anak itu ketika dikasih pelajaran adalah bagaikan mengukir di atas batu, sekeras apapun maka akan berbekas. Tapi kalau sudah dewasa bagaikan mengukir di atas air, bagaimanapun kita memberikan tidak akan pernah berbekas, betul tidak? Jadi bersalaman itu bagian daripada akhlak. Biasakan bersalaman ini dari semenjak kecil, karena akan menjadi kebiasaan kita semua. Oleh karena itu, mudah-mudahan dua perwakilan anak yang akan menemani saya bersalawat menjadi motivasi bagi yang lain menjadi anak-anak yang berakhlak. Amin ya Rabbal alamin. Silakan belajar. Sok maliknya ke depan. Maaf. Oke, kita duet ya. Oke, siap. Lihatnya ke depan. Mudah-mudahan jadi ulama. Amin. Jangan dipegang, enggak akan kabur. Nah, seperti itu. Yang pertama yang harus kita ungkapkan adalah rasa syukur melalui kalimat alhamdulillah. Yang kenceng, kori harus kenceng. Alhamdulillah. Apa sebabnya? Karena berkah kudrat iradat Allah kita bisa berkumpul dalam acara yang agung dengan para ulama dan para santri yang sangat ganteng. Yang sangat ganteng. Kenapa kita mengatakan ini adalah anugerah ketika kita bisa berkumpul dengan para alimil ulama? Karena Rasul mengatakan man jalasa ma'al ulama zadahullahu ta'ala ar-raghbah.
Barang siapa yang mau berkumpul dengan para ulama, otomatis orang tersebut akan merasa semangat dan cinta untuk melaksanakan ketaatan kepada Gusti Allah. Yang kedua, coba lurus saja, nggak apa-apa. Ustadz suruh lurus belajar. Oke, kalau lancar nanti sorban ini akan jadi hadiah. Karena tampil di panggung sangat susah, apalagi di hadapannya ada pada kiai dan para jamaah, tapi anak ini bisa tampil di panggung. Oleh karena itu sebagai kenang-kenangan, maka sorban yang saya sangeing ini di hadapan jamaah yang sangat banyak secara resmi saya pinjamkan. Karena saya gerah. Ya minimal kenang-kenangan pernah memakai sorbannya Ustadz. Oleh karena itu saya minta kalian berdua pede saja, suaranya tinggi makanya bicaranya harus tinggi. Siap? Siap. Yang kedua, salawat dan salam semoga Allah tambahkan kepada manusia yang mulia yaitu baginda Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah manusia yang paling sempurna. Kurang kenceng. Sempurna. Kencengin. Sempurna. Karena beliau itu manusia yang sangat luar biasa. Beda dengan kita. Apalagi wanita. Apa maksudnya? Apalagi wanita. Saya mau bertanya kepada jamaah semua, cinta kepada Nabi Muhammad mau diakui oleh Nabi Muhammad, mau diberikan syafaat pada hari kiamat oleh Nabi Muhammad. Rasul mengatakan yuhsarul mar'u ma'aman ahab, Allah akan mengumpulkan orang tergantung siapa yang dia cintai. Kalau jamaah semua mengatakan cinta kepada Nabi, wajib kita mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad. Rasul mengatakan man ahabba syai'an fa aktsara min dzikrihi, barang siapa yang mencintai sesuatu pasti dia akan sering menyebutkan sesuatu tersebut. Ketika kita mengatakan cinta kepada Nabi, otomatis kita harus sering menyebutkan nama Nabi dan menyanjungnya dengan lantunan solawat. Harus suka solawat, mau berkah, doa diijabah, suami hilang dicari. Kenapa saya mengatakan demikian? Rasul menjamin inna aulan nasibi aksaruhum alayya salatan, bahwa sesungguhnya orang yang paling pertama yang akan bersamaku pada hari kiamat adalah orang yang gemar bersolawat. Kita ikrar, sengaja saya panggil dua kori, calon kori-kori internasional. Amin. Suaranya bagus, tinggal dilatih nafasnya doang. Siap? Kita ikrar dengan menggunakan kata cinta dan kata rindu kepada Nabi Muhammad. Nanti jamaah ikuti. Aku cinta. Coba lebih diangkat. Aku cinta. Mantap. Coba jangan dulu sholat, belum waktunya. Nah seperti ini. Cintaku padamu Rasulullah. Jangan terlalu panjang. Aku cintaku padamu Rasul, seperti itu. Aku cintaku padamu Rasul. Aku cinta. Rindu. Setelah cinta pasti kita kangen, betul? Aku rindu. Cinta dulu baru rindu. Aku cinta. Rindu dimanapun. Bayangan Rasul kemanapun, di setiap waktuku ada bayangmu ya Rasul. Ustadz mengatakan ku menangis tanganmu seperti ini. Oke, siap. Oke, mulai. Belajar jadi mubalik itu harus cuek. Oke, siap. Ku menangis, menangisku karena rindu, ku bersedih
sedihku karena. Siap bersalawat, siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kita bersalawat dan insya Allah salawat saya akan ditemani oleh santriwan atas nama grup apa namanya? As-Syauqi. Mudah-mudahan keberkahan menyelimuti kita semua. Amin ya rabbal. Maaf karena kita belum pernah latihan, jadi saya kasih kode. Kalau tangan saya udah seperti ini, maka dipukul. Siap? Kalau belum seperti ini, jangan dipukul sampai subuh. Siap? Wa kafful Mustafa kal wardi nadi. Subhanallah, Kalimantan Barat ahli salawat. Jamaah laki-laki. Wa itruha yabqa idza masat ayadi. Para gadis dan perawan saja. Nenek-nenek diam. Wa kafful Mustafa kal wardi nadi. Nenek-nenek dan kakek-kakek. Wa itruha yabqa idza masat ayadi. Wa amma nawaluha kullal ibadi. Wa amma nawaluha kullal ibadi. Wa amma nawaluha kullal ibadi. Habibullah hiya khairal baraya. Salawat Qamarun sidran nabi. Qamarun wajamil sidran nabi wajamil. Kenapa berhenti? Lanjut. Wala dhillu lahu bal kana nura. Allah Allah. Tanala syamsa minhu wal fudura. Allah Allah. Wala dhillu lahu bal kana nura. Allah Allah. Tanala syamsa minhu fudura. Allah Allah. Walam yakunil huda laula dhuhura. Walam yakunil huda laula dhuhura. Walam yakunil huda laula dhuhura. Wal kullul kauni anara bi nuri taha. Salawat. Suaranya dikeluarkan. Qamarun sidran nabi. Qamarun wajamil sidran nabi wajamil. Sebentar. Saya lihat di sini ada jamaah ahli sholawat, saking semangat HP diaktifin, betul? Kalau seperti itu berarti sama dengan di Jawa Barat. Sholawat jangan kalah dengan konser band, betul? Sholawat jangan kalah dengan dangdut. Sholawat jangan kalah dengan hibur. Oke, yang punya HP tapi HP-nya Android silahkan dinyalakan. HP jadul jangan maksakan. Coba HP-nya diangkat dan dinyalakan, semoga semakin berkah dan semakin meriah. Saya doakan yang HP-nya dipakai sholawat, HP-nya mendapatkan keberkahan. Yang bawa HP tidak dinyalakan, tidak dibawakan sholawat, mudah-mudahan lowbat seumur hidup. Sok dinyalakan HP-nya. Silakan YouTuber dan yang mau mengabadikan silakan. Eta Saskia, coba. Nur Aini, HP-nya, coba.
Ya. Siti HP-nya itu. Nadia HP-nya Nadia. Sudah. Ini yang bawa HP dinyalakan cuma sampai seperti ini, cuma segini betul. Sok yang bawa saja. Silakan Anda berdua menjadi dirijennya. Angkat tangannya. Coba angkat tangannya. Angkat tangannya. Kanan, kiri. Ngomong-ngomong ini sudah tidak makan berapa minggu. Kenapa? Sangat leles. Kanan, kiri, semua kanan, kiri. Ayo anak-anak, kanan, kiri. Siap. Qamarun. Sebentar. Musik kemana? Siap. Qamarun. Sidnan Nabi sambil bersolawat wa jamil sidnan Nabi wa jamil sambil ucapan Allah semuanya. ولم يكن الهدى لولا الظهور والكل الكون أنار بنور طه. Suaranya yang keras. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan keberkahan salawat menjadikan yayasan An-Nuriyah sebagai yayasan semakin membawa manfaat untuk kita semua. Wajamil sidnan Nabi wajamil Allahumma salli wa sallim wa barik. Silakan duduk. Nanti kalau saya perintahkan berselawat, silakan duduk. Saya duduk. Iya. Maaf, di antara sekian personil selawat saya ingin berkolaborasi juga dengan santri yang ini. Karena ini nepak dan memukulnya paling semangat. Maaf para kiai, saya melibatkan anak-anak supaya semangat. Coba sorban dipindahkan. Gak usah dipegang, gak usah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita berkumpul dalam acara yang agung tiada lain dan tiada lukan adalah sejak berniat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena yayasan alhamdulillah pada kesempatan kali ini usianya sudah dewasa, kurang lebih berusia 40 tahun. Sedangkan kamu berusia berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun, percaya? Malam tasyakuran dalam Islam ada dua kata. Pertama tasyakur, yang kedua tahadus. Yang pertama tasyakur, yang kedua kalimatnya kita kenal di Nahdlatul Ulama adalah tasyakur bin nikmah atau tahadus bin nikmah.
Apa perbedaan tasakur dan tahadus? Tasakur diambil dari fi'il madi tasakkaro. Tasakur artinya orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala antara orang tersebut langsung dengan Allah secara sendiri-sendiri dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ketika kita berkumpul bersyukur kepada Allah, nyewa tenda, betul, nyewa sound system, betul. Acara seperti ini butuh duit, betul tidak? Sound system disewa, tenda, panggung, Ustadz Nopal diundang. Coba Ustadz bisa main dengan tenda. Ya Allah ya Rabbi, di dalamnya ada bersyukur kepada Allah, betul. Kita mengadakan acara untuk berkumpul, kita tahadus, kita undang, kita sebutkan, kita jelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, bil khusus kenikmatan yang diberikan kepada yayasan ini dalam usia yang sudah sangat luar biasa ini masih bisa eksis, alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan yayasan ini semakin berkembang, semakin berkah, semakin bisa mencetak anak-anak yang berilmu, anak-anak yang anak-anak yang bagus agamanya. Punten kalau bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesia maaf. Karena agama itu adalah regulation. Apa? Regulation. Pinter. Coba ini jangan terlalu depan. Nah, seperti itu. Regulation. Apa? Regulation. Yang semangat. Regulation. Pemuda harus penuh dengan semangat. Regulation. Artinya tidak tahu. Artinya tidak tahu. Gak apa-apa, yang namanya juga belajar ya. Agama itu adalah Atlet. Aturan. Punya agama atlet. Coba ini udah mulai lucu ya, saya doakan mudah-mudahan cing jadi mubaliknya. Amin. Coba kepalanya itu, nah, tegak aja nggak apa-apa. Ini sopan ya, santri itu nggak berani karena sudah saya kasih izin, nggak apa-apa. Agama itu adalah aturan. Berarti orang yang beragama orang yang punya aturan. Tidak bebas. Ada aturan. Jangan semaunya. Jangan semaunya. Islam sangat indah. Ketika bangun itu ada mata. Aturan. Ketika bangun ada mata. Tapi betul. Ketika bangun itu ada aturan. Ada doa yang harus dibacakan. Allahumma barik lana. Astagfirullah. Allahumma barik lana mah atuh doa makan eta. Bismika. Itu mah mau tidur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Ketika bangun sudah diatur, ketika masuk ke jamban sudah diatur, maka tangan atau kaki punten, maka kaki yang pertama dilangkahkan adalah kaki kiri. Ketika di dalam jangan membaca apapun, apalagi menyanyi. Setuju? Makruh menyanyi di dalam jamban. Ketika keluar dianjurkan untuk melangkahkan kaki yang kanan, kemudian melanjutkan ke kamar, ke masjid. Tepuk tangan untuk anak yang luar biasa ini. Kurang kompak, coba berlatih lagi. Tepuk pramuka. Sudah, cukup. Bahkan ketika orang makan pun ada aturan, ada doanya, Allahumma lakasuntu. Astagfirullah. Oh, ini ingatnya mungkin bulan Ramadan pas mau berbuka ya. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina ada.
Ketika santri makan bareng-bareng dalam satu nampan, dalam satu tempat yang sama, itu ada aturan. Pertama, etika makan itu jangan melihat orang. Set. Wow. Ada aturan. Bahkan kalau jatahnya sudah seperti itu, jangan ngambil dari yang pinggir. Kasihan teman kita nanti jatahnya longsor. Ada aturan. Bahkan ketika dalam beragama, punten. Mangga. Punten itu maaf, mangga itu silakan. Kalau di sini mungkin mangga itu adalah buah ya. Nah, saya pakai bahasa Sunda sedikit-sedikit gak apa-apa ya. Dalam agama itu ada aturan, termasuk ketika orang Kentut. betul. Makanya kalau kalian santri buka bab fikih di dalam kitab Sapinah, kentut itu ada 4. Maaf, ini bukan jorok supaya tahu ilmunya. Yang pertama adalah sautun jahrun, suaranya keras tapi tidak bau. Duar. Yang kedua kentut itu adalah sautun khafiyun, suaranya kecil tapi bau sekali. Yang ketiga ada yang disebut dengan kentut terpaksa, kejepit. Wow. Yang keempat ada sautun jahrun, suaranya keras dan baunya luar biasa. Borobat. Kenapa? Karena habis kentut ada yang nyusul. Naudzubillahimin. Islam sangat indah. Agama itu adalah aturan. Ketika orang beragama Islam dan mengikuti aturan yang diatur oleh Islam, maka akan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Insya taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kata Rasul. 2 hal yang aku tinggalkan kepadamu, selama kamu berpegang teguh kepada 2 hal tersebut maka tidak akan sesat selamanya. Apa? Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad. Kita bangga menjadi kaum Nahdiyin atau ahli sunnah wal jamaah karena tidak hanya 2 yang kita pegang. Selama 2 yang kita pegang butuh perincian dan penjelasan, maka ada ijma dan ada kias para alimil ulama dan ittihad para alimil ulama. Subha. Yang ketiga, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kenapa anak-anak harus dididik agama yang baik? Masukkan kepada yayasan yang ada di sini khususnya ataupun dimanapun, karena zaman sekarang untuk mendidik anak itu sangat luar biasa susahnya, betul tidak? Apalagi sekarang sudah canggih. Kalau dulu ingin lihat film itu pasti lihat layar tancap di tengah lapangan. Kalau sekarang filmnya sudah di kamar lewat HP. Bahkan anak lebih pintar daripada ibunya bisa, ibunya dan ayahnya bisa masak. Zaman sekarang mendidik anak agak susah. Kenapa? Karena teknologinya ada di genggaman kita, betul tidak? Apapun yang dilakukan oleh orang di luar sana langsung bisa kita tahu pada kesempatan itu, betul? Kejadian di Amerika bisa langsung diketahui di Kalimantan Barat, betul? Kejadian di Malaysia langsung bisa diketahui di kampung ini, betul? Kenapa? Karena oleh karena itu akhlak sangat itu sorbannya terjatuh. Nah, sini, bisi lupa. Nah, sini. Bagaimana hal-hal yang dapat merusak akhlak? Ulama mengatakan ada 3 tangannya. Ya. Yang pertama adalah F, singkatan dari fashion. Apa itu fashion? Tak tahu. Pakaian. Apa? Turunkan. Pakaian sudah macam. Punya adiknya dipakai sama neneknya, kakaknya. Punya adik sama nenek. Ya Allah ya Rabbi, pakaian sudah macam-macam. Perempuan sekarang ada yang sudah berani memakai wahai. Apa wahai?
Tak tahu. Kalau di Bandung itu disebutnya wahai. Wahai Hawaii. Oh Hawaii. Tapi ada kalau wahai itu dari paha ke betis. Kalau Hawaii itu dari betis ke paha. Ke atas sedikit hai hai. Ke atasan terus aduh hai. Ya Allah ya Rabbi, pakaian sudah macam-macam. Yang penting disebut Gaya. gaul. Kenapa? Karena anak usia seperti anak-anak remaja atau anak-anak yang di depan kita, agama mengatakan sebagai hubbut taklif, senang meniru, senang mempraktekkan. Betul? Ketika mengidolakan yang salah, salah karakternya. Ketika mengidolakan yang benar, akan benar karakternya. Oleh karena itu di hadapan saya ada anak muda usianya 20 tahun. Karena subhanul yaum rijalul ghad, pemuda sekarang adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Amin. Coba jujur di hadapan jamaah semua, mudah-mudahan jadi doa. Kira-kira Anda cita-cita mau menjadi apa? Kiai. Amin ya Rabbal. Mau jadi kiai, amin. Kalau Allah mentakdirkan dua kesempatan cita-cita dikabulkan, satu kiai, yang kedua menjadi polisi. Kira-kira kalau polisi, kira-kira bagian polisi Tidur. Polisi tidur. Maaf, coba lihat ke kamera, kita berfoto dulu terlebih dahulu. Coba lihat ke sana. Tangannya seperti ini. Oke. Sebentar. Ya, silakan. Punten Pak Kiai, saya kalau ceramah walaupun serius, kadang ada yang moto wajib berhenti. Kenapa? Karena yang sudah-sudah kalau lagi dipoto, kalau lagi ngomong dipoto, maka hasilnya monyong mulut saya. Silakan. Yang pertama adalah fashion, yaitu pakai. Ketika idolanya berpakaian yang salah diikuti oleh anak kita, betul? Sampai ngomong pun diikuti. Dulu sempat rame anak-anak yang disebut dengan anak alay. Apa? Cara ngomongnya pegel, mata belotot, lidah menjulur. Allah, gue, N. Bapak Allah, bapak gue lain. Orang mati tergantung kebiasaan hidup. Kalau ngomongnya seperti itu, takutnya nanti di kuburan seperti itu. Kata malaikat, man rabbuka, siapa kamu? Kamu nanya. Mau tahu apa? Mau tahu banget. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Kasih tahu gaya. Malaikat marah, masuk neraka, neraka panas. Cius. Ya Allah ya Rabbi, kenapa saya berkata demikian? Ini fakta. Seorang anak itu senang meniru, apabila yang ditiru salah maka akan salah. Saya mau bertanya kepada Anda, di MNC TV ada kartun orang Malaysia, Anda kembar, kepalanya botak, siapa namanya? Upin dan Ipin. Subhanallah. Upin Ipin, di situ ada karakter orang yang sangat matre, sedikit-sedikit uang, 1 ringgit, 2 ringgit, siapa namanya? Saleh. Siapa? Abang Saleh. Simail. Di Upin Ipin ada anak perempuan turunan Cina pakai kacamata. Di Upin Ipin ada orang India, si Jarji. Ketika jamaah terutama anak-anak bisa menjawab pertanyaan saya, berarti mengidolakan Upin Ipin, betul? Cuman pertanyaannya, apakah boleh mengidolakan Upin Ipin? Saya jamin 100%, silahkan. Punten para kiai, para sepuh, Upin Ipin adalah kartun terbaik menurut saya. Kenapa? Toleransi beragamanya sangat kuat, betul? Upin Ipin Islam, si Mail Islam, si Isan Islam, si Jarjit Hindu, si Memei Kristen, tapi tidak suka berantem, betul? Pernah tidak Jarjit menjambak kepala Upin Ipin? Toleransinya luar biasa. Tapi yang jangan dilihat oleh anak kita adalah kartun yang berjudul Son the Sheep. Tahu Son the Sheep? Tahu? Itu Son the Sheep akan menjadikan karakter anak kita menjadi bodoh. Kenapa? Karena bahasanya tidak jelas, Inggris bukan, Sunda bukan, Indonesia bukan, tapi anak yang nonton tertawa sendiri. Bahasanya cuma 3. 1, yang kedua, yang ketiga, embe.
Namanya siapa? Siapa? Oh lupa namanya ya. Namanya siapa? Khairul. Khairul. Coba kalau Khairul mengidolakan sound desip bahaya. Jam 6 waktu sholat dan waktu ngaji, kata ibunya, Khairul ngaji. Ngaji Khairul. Ngaji. Ini survei. Kenapa? Banyak anak-anak yang mengidolakan satu tokoh, maka dia ingin menjadi idolanya tersebut. Betul? Dulu zaman saya, zaman Ustadz, ada kartun yang sangat spesial namanya Batman. Habis nonton Batman, keluar rumah pakai sarung, langsung diiketin di leher, langsung loncat-loncat, Batman engkau idolaku. Intinya anak karena usia hubut taklif, senang meniru. Ketika meniru orang-orang yang berpakaiannya salah, maka akan menjadi orang yang salah. Naudzubillahi min. Yang kedua, hal yang merusak akhlak daripada remaja kita itu adalah Food. food. Apa itu food? Jangan bilang tidak tahu. Apa itu food? Makanan. Makanan itu macam-macam. Macam Ada hot. hotdog. Hot artinya Panas. dog, artinya Anjing. anjing panas dimakan. Ada ham. Hamburger. Ada ham. Burger. Ada apa lagi? Pizza. Tuluy. Avanza. Pizza, Avanza, Expander, Pajero. Eta mah merek mobil. Yang kedua, makanan. Makanan yang ingin disebut gaul, betul tidak? Tidak peduli apakah makanan itu halal atau haram, yang penting keren, yang penting modern, padahal tidak jelas kehalalannya. Ketika seseorang sudah mengkonsumsi makanan seperti itu, maka menabata minal haram, maka akan menjadikan karakter hatinya menjadi hati anak-anak yang keras hatinya. Naudzubillahi min. Yang ketiga, akhlak kita itu dirusak oleh Fun. apa itu fun? Hiburan. Pintar. Food, fashion, fun. Food, Makanan. fashion, Pakaian. fun. Hiburan. Fun, Hiburan. food, Makanan. fashion, Pakaian. food, fun, fashion. Pakaian. Makanan. Hiburan. Tepuk tangan untuk semua anak ini, subhanallah. Yang selanjutnya adalah fun, yaitu hibur. Hiburan zaman sekarang sudah jarang yang ditapalkan sesuai, yang ditampilkan sesuai dengan usia, betul tidak? Rata-rata Sinetron. mengajarkan Jatuh cinta. what the meaning of cinta? Lope. Love, lope. I love you. Punten, dari tadi saya mengetes Anda yang terakhir pakai bahasa Inggris, tapi kira-kira Anda percaya tidak bahwa seorang kiai bisa bahasa Inggris? Tidak. Kita buktikan. Kalau Anda meragukan kepasihan saya bahasa Inggris, silakan Anda buat soal bahasa Inggris, saya yang akan Inggriskan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bisa nyanyian, nyanyi apa? Pelangi. Oh, pelangi ya. Khairul bahasa Indonesia, saya Inggris. Kita buktikan apakah santri, apakah alumni MI, Aliyah dan MTS tidak bisa bahasa Inggris, diwakili oleh saya jawabannya. Silakan menyanyi. Satu bait, 2, 3. Pelangi. Nah, iya, nah. 2, 3. Pelangi. Satu bait, itu mah satu kalimat. Pelangi, pelangi. Kurang tinggi suaranya. Pelangi, pelangi. Suara bukan tenggorokan. 1, 2, 3. Pelangi, pelangi. Rainbow, rainbow. Alangkah indahnya. Alangkah indahmu, alangkah indahnya. Makanya sekolahnya di yayasan anu di RA-nya, ada RA-nya Kiai, ada TK-nya itu, jadi supaya tidak salah. Ragu dirusak, indahmu jadi indahnya. Coba diulangi lagi, 2, 3. Pelangi, pelangi. Rainbow, rainbow. Alangkah indahmu. How beautiful you are. Merah, kuning, hijau.
red, yellow, and green. Di langit yang biru. On the sky blue. Coba tepuk tangan untuk saya, luar biasa. Jadi sekarang sudah percaya bahwa kiai pun bisa bahasa Inggris, percaya? Lumayan. Saya salah manggil anak, ini anaknya beli. Subha. Jadi ada hiburan zaman sekarang sudah tidak bisa dibendung, betul. Acara TV orang tua bisa memantau, tapi kalau orang tua sudah memberi kepercayaan anak untuk memegang handphone, otomatis tidak akan bisa dibendung, tidak akan bisa dilarang-larang. Kenapa? Karena anak bisa melihat apapun yang ada di melalui aplikasi YouTube. Apapun itu pasti bisa dilihat. Banyak. Lengkap. Macam. Suka lihat YouTube? Suka. Tetapi kalau anak sudah dibekali akhlak, tetapi kalau sedari kecil sudah dibekali ilmu, apapun yang ada di hadapan mereka, apakah itu pakaian, apakah itu hiburan, apakah itu makanan, dan apapun itu yang merusak daripada akhlak anak-anak kita, akan dijamin anak kita mampu menghadapinya. Insya Alhamdulillah juara lari dimenangkan oleh saya kaget, saya kira tuyul. Ternyata anak-anak kita, lihat tuh. Iya, silakan sok lari dulu, ya. Orang lain kalau lari pakai baju training atau renangnya pakai gamis. Lanjutkan. Kita berselawat lagi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mau bertugas di belakang atau mau menemani saya? Menemani. Mau menemani. Kok dipikir-pikir ngomongnya kayak Bang Haji Roma. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nah, coba pakai ini. Ya aunal gharibi amnun wa salamun. Maaf untuk tadi sholawat yang pertama kita pakai belit HP, sekarang tangannya saja diangkat, khusus yang punya tangan. Kalau bisa dua-duanya. Masalah bau ketiak nggak usah dipikirin. Angkat tangannya, mudah-mudahan kita dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum pakai musik, pakai sholawat saja dulu, oke? Ahmad ya Habibi, Habibi. Habibi salam, salam alaika Habibi. Bentar, saya lihat dari panggung ekspresi luar biasa macam-macam. Ada yang biasa, tanpa ragu dan tanpa malu, pede, ingin mendapatkan keberkahan. Ada yang mau tapi malu. Ada yang malas. Karena saya melihat dengan jelas, jadi kita semuanya bersemangat. Siap. Kita tes dulu vokal daripada Ananda Virgon, silakan. Subhanallah, suaranya luar biasa. Maaf Pak Kiai, para sepuh, saya sangat semangat kalau ngaji di depan ada remaja, anak-anak atau pemuda-pemudi yang semangat, betul. Karena usia seperti ini, apalagi zaman sekarang itu sangat susah anak mau mengaji, betul tidak? Makanya yang hadir di sini luar biasa, dan ini bertiga menjadi perwakilan anak-anak hebat di kampung ini. Amin. Oleh karena itu acara seperti ini lanjutkan atau hentikan? Lanjutkan. Maaf kalau di sini pas kelahiran Nabi suka ada maulid? Suka. Suka ada rajaban? Suka. Suka muharaman? Suka. Suka nisfu sa'ban? Suka. Suka yang lainnya? Tidak. Sok, kasih dulu semangat sebagai motivasi. Tangan kanan seperti ini. Oke. Tangannya gini. Oke. Pengajian. Lanjutkan gitu. Pengajian. Kan motivasi kata Ustadz pengajian, kata kamu lanjutkan. Pengajian. Lanjutkan. Kurang semangat. Pengajian. Lanjutkan. Perjudian. Hentikan.
Setuju? Setuju? Sholat. Lanjutkan. Tangannya. Belum. Sholat. Lanjutkan. Tobat. Lanjutkan. Maksiat. Hentikan. Ngaji. Lanjutkan. Judi. Hentikan. Judi. Teo. Judi. Wow. Korban Roma Irama. Narkoba. Hentikan. Tangannya. Narkoba. Hentikan. Tauran. Hentikan. Ta'aruf. Lanjutkan. Mau nikah. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi. Angkat tangannya. Habibi, semangat. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Ucapkan salam alaika semuanya. Ya aunal gharibi, Salam alaika. amnun wa salamun. Salam alaika. Ya aunal gharibi, semua. Salam alaika. Amnun wa salamun. Salam alaika. Dinukal Islamu. Salam alaika. Sekali lagi semuanya kompak bersalawat. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi, sekali lagi Ahmad ya Habibi. Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjutkan. Lanjutkan. Gak apa-apa ustadznya mulai capek. Gak apa-apa ustadznya mulai berkeringat. Tidak apa-apa ustadznya pingsan. Matiin sekalian. Doakan semoga panjang umur semuanya. Coba pindah sebelah sini. Suruh siapa duduk? Coba kepalanya tegak. Yang selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya menitipkan pesan bil khusus kepada anak-anak kita semua bahwa yang namanya keberkahan seorang santri, keberkahan seorang anak itu tergantung doanya orang tua. Sedangkan kategori orang tua menurut Islam itu yang pertama al-abul ladzi waladahu. Orang tua yang sangat keramat, yang harus kita hormati, yang harus kita pinta doa dan restunya adalah orang tua yang melahir. Siapa? Ibu. Saya tidak setuju kalau dikatakan ibu, karena ibu tidak akan hamil kalau tidak ada. Bapak. Jadi siapa orang tua yang harus kita hormati? Bapak. Ibu dan bapak. Berapa kali Nabi Muhammad menyebutkan perempuan? Berapa kali Nabi Muhammad menyebutkan ibu? Ibu 3, bapak 1, berarti 1 bapak 3. Amin. Coba kembali. Yang pertama orang tua yang wajib kita hormati, bahkan akan menjadikan cikal bakal suksesnya seorang anak itu al-abul ladzi waladahu, orang tua yang melahirkan beri khusus yaitu ibu dan bapak. Yang kedua al-abul ladzi allamahu, orang yang mengajarkan ilmu kepadamu. Siapa? Guru. Atau Ustadz. atau Kiai. atau Habaib. atau Ulama. yang ketiga atau apa? Kiai. Aku tadi.
Yang kedua, orang yang akan menjadikan berkahnya kehidupan seorang anak itu adalah doa dari guru. Doa dari seorang guru yang mengajarkan kit. Maaf kalau di Sunda ada yang disebut dengan mengejah. Kalau dalam bahasa Quran disebutnya tahajji. Alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u, a i u. Dulu rame di majlis, rame di masjid anak-anak sambil dinadomkan. Abatasa jahaho dadaroja doto doa ghafako kalamana wahala ayat. Sekarang pakai kasroh kalau bisa 100.000. Ibitisi jihihi didiriji si shilsi ditidhi'i fikikilimini wihili. Sekarang pakai domah, coba u bareng belajar. Ubutu suju huhu duduruju susu. Mana susu? Dutudu gufuku kulumunu wuhulu uyu. Subhanallah, Quran sudah dididik dari mulai anak-anak, betul. Maka Islam itu sangat luar biasa indah. Ketika anak dilahirkan, sunnah diadankan, betul. Telinga kanan adan, telinga kiri qomat. Contoh adan Mekah. Coba adan Mekah. Allah. Adan Mekah. Kasih contoh dulu. Oh, kasih contoh dulu. Ini sama kiai sudah berani menyuruh-nyuruh ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silakan. Tuh, 2, 3. Gak apa-apa belajar. Tuh, 2, 3. Allah. Maaf. Sudah. Kalau adan, walaupun gak wajib ya, tapi supaya enak, telinga kiri ditutup. Nah, supaya suaranya maksimal. Oke, tuh 2, 3. Kenapa harus seperti ini? Karena adan itu disunahkan orang yang beradan, disunahkan orang yang suaranya bagus, kecuali kalau tidak ada. Karena takdir tidak apa-apa. Tapi kalau suaranya bagus itu lebih dianjurkan. Silakan. Karena adan itu adalah kalimat agung untuk mengajak orang ingat kepada yang maha agung. Betul tidak? Oke, silakan. Banyak zaman sekarang orang yang suara nyanyinya bagus pas adan jelek. Silakan, adan Mekah. Oleh karena itu, silakan, asli, silakan. Allah. Maaf. Saya himbau kalau Anda adan, jangan sambil merem. Takut pas matanya dibuka, jamaah sudah hilang semua. Silakan. 1, 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Coba yang ini. Ini hebat-hebat anak-anaknya. Coba. Tuh, 2, 3. Jangan dipegang. Tuh, 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Coba Wahyudi, coba badi. Itu luar biasa ini anak-anaknya, hebat. Siap. Ayo, slow motion. Ayo. Iya. Silakan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, kita bangga. Tepuk tangan untuk anak-anak yang luar biasa sekali. Dan ketuanya adalah ini. Kenapa disunahkan untuk menadani anak yang baru dilahirkan? Supaya apa? Supaya kalimat yang pertama didengarkan kepada anak itu adalah kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Tapi syarat, maaf, adanya harus benar. Maaf kalau dalam ilmu tajwid ada bacaan panjang, ada mad wajib, muttasil, dan ada mad arid, lisukun dan yang lainnya. Mad arid lisukun panjangnya menurut hukum tajwid adalah 3 alif atau 6 harkat. Ketika baca Quran lebih daripada 6 harkat, maka itu tidak memenuhi standar kaidah tajwid dan keutamaannya akan berkurang. Betul? Tapi ada kalimat thayyibah yang ketika dibaca boleh dari 6 harkat. Kalimat apa? Adan. Jadi kalau adan dibaca panjang nggak jadi masalah. Contoh, hayya 'alas shalah. La haula. Allah tuluy. Justru kalau hayya 'ala shalah yang berstatus hukumnya sebagai mad arid li sukun dibaca panjang akan semakin indah. Lebih daripada 6 harkat tidak jadi masalah. Justru kalau kurang dari 6 harkat jadi masalah. Contoh, hayya 'ala shalah. Betul tidak? Betul tidak? Kenapa demikian? Karena Islam itu adalah atur. Ketika anak dilahirkan disunahkan diadankan supaya kalimat yang pertama didengar adalah kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat-kalimat agung. Oleh karena itu orang dulu mengajarkan anak-anak bertauhid dari mulai kecil. Siapa yang Anda cari? Apakah Anda yang lakukan di bawah situ? Jangan bunuh diri di situ. Kenapa itu androk panggung disingsat-singsat? Dulu dari anak kecil sudah diajarkan tauhid dasar, betul tidak? Wujud kidamba qamuha lil hawadisi qiyamuhu wahda kudrat ilmu basar kalam muridan aliman sami'an basiran. Kenapa dari dulu diajarkan semenjak kecil bertauhid? Supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, supaya menjadi anak yang berkarakter, tauhidnya bagus. Ketika anak sudah berkarakter dan tauhidnya bagus, dijamin 1000% akan menjadi karakter anak yang soleh dan solehah, insya. Yang ketiga, orang tua yang harus dihormati itu adalah al-abul ladzi jawwajahu, yaitu orang tua yang menikahkan. Siapakah beliau? Mertua. Mertua. Apa yang dikatakan oleh saudara Sutisna ini benar. Yang ketiga, orang tua yang wajib kita hormati itu adalah yang menikahkan anaknya kepada kita. Siapa? Mertua. Coba jujur, jangan ada dusta di antara kita. Sudah punya calon? Saskia, kenapa kamu berteriak seperti itu? Sudah punya calon belum? Belum. Makan tuh. Tidak diakui. Kalau belum, kira-kira di Ustadz ada domba betina mau? Punten, yang ketiga, orang tua yang harus kita muliakan itu adalah orang yang menikahkan kita. Kenapa? Karena sudah merelakan anaknya untuk kita semua. 3 keramat orang yang harus kita muliakan akan menjadikan kunci kesuksesan kita nanti, bil khusus kesuksesan di dunia dan di akhir. Ya Rasulullah, ya Nabi
ngasih solawat, kemana musiknya kabur? Mana musiknya? Musiknya mana satu orang lagi? Kemana? Pipis. Sok. Sekarang salawat yang terakhir sementara untuk pertemuan saya, karena setelah saya nanti ada kiai yang lain ya. Kita berselawat. Angkat HP-nya seperti tadi, sekarang nyalakan lagi supaya lebih meriah. Coba diangkat lagi, nyalakan HP dan blitnya. Silakan. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha mat. Ya Nabi, ya Rasul, sambil salawatan. Ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Nabi, antal murtaja yauma ziham, isfarana ya khairul anam. antal murtaja yauma ziham, isfarana ya khairul anam. Salanan ya habibana isfalana la 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 ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi. Salawat semuanya. Ya Rasulullah, Allah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlab. suaranya dikeluarkan sekali lagi. Ya Rasul, Oh ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. ya Nabi, kaulah kekasih ya Rasulullah, berikan syafaatmu Ya Habib Allah, kaulah kekasih Ya Rasulullah, berikan syafaatmu Ya Habib Allah, isfalana ya habibana isfalana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi. Terakhir semuanya. Ya Rasul, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'an wa hadha matlabi. Ya Nabi, ya ashiqal Mustafa absir, ya ashiqal absir binailil muna qad raqa wa taba waqtul hana qad rakaka susafa wa taba waqtul hana. semua. Ya ashiqal Mustafa Abshir binailil muna, ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna. qad raqa kasus الصفا
Suaranya keluarkan. Keberkahan salawat mudah-mudahan jadi wasilah keberkahan untuk Yayasan An-Nuriyah. Jadi keberkahan doa untuk kita semua. Menjadi keberkahan untuk anak-anak kita semua. Wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salawat busra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana uladana wa jami'a masayihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhir. Semangat semuanya suaranya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina yaumil. Ucapkan amin semuanya. Datang ke pengajian wajah jadi rupawan, akhlak jadi menawan, jauh dari kejelekan, nafsu ditinggalkan, akal didahulukan. Allah kan limpahkan hidup penuh keberkahan. Allah kan limpahkan hidup penuh keberkahan. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abadan wa shifaina wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Rasul mengatakan dalam sebagian keterangannya, ma min du'ain illa bainahu wa bainaha hijabun hatta yusalli alayya fa idza shalla alayya hurriqa dalikal hijab. Antara doa kita dan ijabah Allah yang ada yang menghalangi. Bagaimana supaya penghalang ijabah doa Allah bukakan? Maka Rasul mengatakan hatta yusalli alayya, biasakan sebelum berdoa itu bersolawat terlebih dahulu. Berkah salawat yang kita bacakan mudah-mudahan jadi keberkahan untuk lebih bermanfaat dan lebih berkembangnya yayasan yang kita cintai ini. Amin. Berkah doa yang kita bacakan mudah-mudahan jadi wasilah apa yang kita hajatkan Allah kabulkan. Amin ya rabbal. Masih siap ngaji? Masih semangat ngajinya? Insya Allah masih ada kiai yang lain yang akan memberikan ilmunya. Mohon maaf dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.